mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Salam, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita di bulan Juni, di minggu yang keempat ini. Pelayan firman dalam ibadah ini, Pendeta Ibu Ivon Taloko Latuperisa. Jemaat diundang berdiri. Kita akan menyanyi dari PKJ 13 bait pertama dan 3. Kita masuk rumahnya. Jemaat kekasih Tuhan, kita habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32 yang berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian nats pembimbing kita.
jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, marilah kita bersama-sama masuk di dalam pembacaan hukum Allah. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku diundang berdiri. Setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semuanya itu dengan sempurna, dan hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8-10 yang demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Kau larang. Kami mengaku, jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu.
Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka saudaraku, barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah,
kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Yesus. Penyertaan-Mu bagi kami di seminggu yang sudah berlalu dalam segala keadaan di setiap kerja karya kami. Tangan-Mu yang terus menopang, memampukan kami, boleh ada di minggu yang baru, boleh ada dalam persekutuan yang indah, dan di dalamnya kami juga akan mendengarkan kembali suara-Mu menyapa kami semua. Ya Tuhan, sertai kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, agar kami dimampukan memahaminya dan terus membawa dalam kehidupan beriman kami. Itu tidak sia-sia atau lalu begitu saja, tetapi terus mendapat bagian dalam hati, pikiran, serta kehidupan kami. Oleh tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai pada ayatnya yang ke-32. Yang berkata demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Dan firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Sambil persembahan diberikan, kita akan mengkidungkan pujian dari PKJ nomor 203 ayat yang pertama, kedua, dan yang keempat. Ada damai sejahtera Allah.
Mari kita bersatu dalam doa. Segala ungkapan syukur ternaik ke hadapan-Mu ya Allahku, atas segala kemahabaikan-Mu yang Kau berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan baru saja sebagai tanda ungkapan syukur, kami memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan persembahan kami ini, agar persembahan ini dapat layak dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan, memfasilitasi pelayanan bagi jemaat kami. Diberkatilah kami yang sudah memberikannya dengan penuh sukacita, dan ajarlah kepada kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat, sumber segala berkat kehidupan kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, orang percaya atau orang Kristen yang sejati bukanlah dilihat atau dinilai dari sisi orang tua, karena orang tuanya dari kecil atau dari turun-temurun sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, maka keluarganya adalah orang percaya atau orang Kristen sejati. Tidak seperti itu. Menjadi orang percaya atau orang Kristen sejati bukan dilihat juga dari seberapa banyak aktif di dalam gereja, berapa lama menjadi seorang majelis, atau berapa lama menjadi hamba Tuhan, berapa lama menjadi seorang pendeta, atau bukan juga menjadi orang percaya atau orang Kristen sejati bukan juga dilihat dari gelar seseorang, dia sarjana teologi, dia MTH atau dia dokter. Tidak dilihat dari tiga hal itu, tetapi menjadi orang percaya yang sejati atau orang Kristen yang sejati terlihat dan dinilai dari bagaimana pola hidupnya atau gaya hidupnya meneladani pola hidup atau gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-17 yang berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Seperti orang-orang, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidupmu lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu. Paulus di sini mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa banyak orang di sekitar mereka yang hidupnya masih dikuasai dengan hawa nafsu, yang hidupnya masih terpengaruh dengan ajaran-ajaran dari kepercayaan mereka sebelumnya. Mereka melakukan seks yang bebas di tempat-tempat tertentu, di daerah kuil, atau di mana Dewi Artemis yang pada saat itu sangat disanjung, sangat diagung-agungkan. Mereka melakukan seks di tempat bebas, di tempat-tempat yang seks bebas di tempat-tempat tertentu merupakan simbol kesuburan, karena mereka percaya atau masih terpengaruh dengan kepercayaan terhadap Dewi Artemis yang disebut Dewi Kesuburan. Untuk itulah dalam suratnya Paulus
mau mengatakan kepada kita dan membuat kita belajar melihat tentang kehidupan orang yang benar-benar percaya dan belajar melihat kehidupan orang percaya yang hanya di mulut saja. Dalam ayat 17 sampai ayat 19, Paulus mengingatkan agar supaya mereka atau orang-orang yang sudah percaya, mereka tidak hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang pikirannya sia-sia, orang yang pengertiannya gelap dikatakan. Coba kita lihat dalam ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Mereka yang sudah percaya kepada Yesus, sudah mengenal Yesus, diingatkan agar hidup mereka jangan sama dengan orang-orang yang tidak tahu Yesus, yang tidak mengenal atau yang belum percaya Yesus. Yang bagaimana? Pembacaan kita tadi katakan, orang yang degil hatinya, memiliki kedegilan hati, kebodohan, dan hidup yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Orang yang memiliki perasaan yang tumpul, dalam arti dia tidak peka. Orang yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu, itulah yang dikatakan sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah di dalam Yesus dan orang yang tidak belajar untuk memahami akan Allah di dalam Yesus. Ayat 20 dan 24 di situ kembali diingatkan bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang benar-benar sudah mengenal Allah, sudah mengenal Kristus dan kebenarannya, sehingga mereka harus meninggalkan pola hidup yang lama, kehidupan yang dulu, kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang mencemarkan. Mereka harus meninggalkan kehidupan seperti itu dan mengikut Yesus, mengenakan kehidupan manusia baru yang diciptakan oleh Allah. Jadi hidup yang lama ditinggalkan, hidup yang suka berpura-pura, hidup yang suka memuaskan hawa nafsu, hidup yang mementingkan diri, hidup yang malas bersekutu dengan Tuhan, semua itu ditinggalkan. Hidup yang dulu ada dalam gelap, namun sekarang ketika mereka sudah percaya, masuk di dalam terang kasih Allah, maka mereka harus menunjukkan kehidupan yang menjadi terang, bukan menjadi sandungan bagi orang lain. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Selanjutnya, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa sebagai orang percaya, orang yang telah mengenal Tuhan Yesus Kristus, harus belajar melakukan hal-hal yang baik. Kemudian, dengan tulus, bukan hanya melakukan yang baik. Semua orang mampu melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi tidak semua melakukan sesuatu yang baik itu dengan tulus. Sehingga Paulus mengingatkan, belajar melakukan hal-hal yang baik dengan tulus.
sehingga hidup dapat menjadi berkat bagi sesama manusia. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23. Ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Poin-poin yang dikatakan tentang melakukan yang baik dengan tulus, berkata benar, dan saat marah janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan sakit hati yang sudah bertahun-tahun sudah lewat, tetapi masih ada dalam hati, masih ada dalam pikiran, sehingga yang ada adalah sakit hati. Yang ada adalah bagaimana saya membalas dendam saya. Yang ada adalah kebencian. Itu yang mau dikatakan. Melakukan yang baik dengan tulus tanpa ada syarat. Karena Allah dalam Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu pun tanpa syarat. Dan Allah mengasihi kita saat kita mengecewakan Dia, membuat Dia sedih, dan saat itu Yesus berkorban, mati, menderita mati dan disalibkan. Dia melakukan semua dengan kasih yang tulus. Dan kita pun sama dengan jemaat di Efesus diingatkan, melakukan segala sesuatu yang tulus, bukan ada embel-embelnya. Dan dikatakan lagi, jangan mencuri. Ketika dulu suka mencuri, sekarang berubah untuk tidak melakukan hal itu, tidak mencuri lagi. Tetapi sebaliknya dikatakan bekerja, berusaha. Dan pada ayatnya yang berikut dikatakan, dan mau belajar untuk tidak berkata kotor. Ayat 31 sampai ayat 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, termasuk tadi yang telah disebutkan. Mencuri, berkata yang kotor, menyimpan kepahitan atau amarah. Semua itu dikatakan hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, bukan hanya jemaat di Efesus yang mau diingatkan, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita pun mau diingatkan bahwa kita percaya bukan karena orang tua. Kita menjadi Kristen bukan karena orang tua kita Kristen. Kita percaya bukan karena keluarga kita atau orang tua atau anak kita majelis atau pendeta. Kita menjadi percaya atau menjadi orang Kristen bukan karena keluarga kita ada yang STH, MTH, dan dokter dan segala sebagainya. Tidak. Kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen karena Allah. Allah di dalam Yesus yang telah memanggil kita. Yang tadinya hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan, kita diselamatkan, kita diangkat dan dimasukkan ke dalam terang kasih Allah yang ajaib. Dan
kita pun diingatkan. Sebagaimana jemaat di Efesus. Kita orang yang sudah percaya, kita orang yang sudah menjadi Kristen, jangan hanya Kristen KTP. Jangan hanya menjadi orang percaya KTP atau orang percaya yang 1 tahun 1 kali masuk ke gereja. Karena kehidupan kita yang kita jalani, yang kita lalui, yang kita lewati, berkat yang kita nikmati datangnya dari Allah Bapa di dalam Yesus, yang menganugerahkan kasih karunia-Nya sehingga kita layak. Karena itu marilah kita juga mau belajar. Kita belajar tidak hanya mengenal siapa Yesus. Kita belajar tidak hanya mau memahami siapa Yesus, tetapi kita mau belajar meneladani pola hidup atau gaya hidup Tuhan Yesus Kristus yang kita imani dan kita amini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Agar terang kasih Allah dalam Yesus dapat nyata, dapat nampak jelas dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, tetapi juga dalam kehidupan saya. Sehingga dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada, ketika kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang sejati, orang percaya yang sejati, kita mau meneladani akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau meneladani pola gaya hidup Kristus, sehingga dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan, kita dimampukan untuk menjadi pendamai di mana ada perselisihan. Kita dimampukan memberi kesejukan di mana ada persoalan, dan kita dimampukan untuk dapat menciptakan sukacita di mana ada duka dan gumul. Saudaraku, hidup dalam Kristus adalah hidup yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hari kemarin sudah baik, tetapi hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, hidup yang memberi dampak yang positif, dan semuanya kembali dan berpulang hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan melayakkan kami ada dalam persekutuan indah, mendengarkan suara-Mu juga yang indah, yang menyapa kami, menegur kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa sebagai orang percaya yang sudah mengenal Allah dalam Yesus, yang sudah mengalami dan merasakan kasih karunia anugerah-Mu yang terindah memberikan keselamatan bagi kami, maka kami pun dikehendaki untuk mau hidup meneladani pola hidup dan gaya hidup Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan dampak yang positif, yang selalu memberikan akan kedamaian, kesejukan, bahkan sukacita. Ya Tuhan, sempurnakan berkati kebenaran firman-Mu bagi kami, agar kami dimampukan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus melanjutkan apa yang sudah kami alami, kami nikmati daripada-Mu, dan kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mereka yang bersuka cita untuk segala sesuatu anugerah berkat Tuhan, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, bahkan keberhasilan di setiap usaha upaya atau anak-anak di bangku pendidikan. Tuhan sempurnakan rasa syukur mereka yang ternaik dan sukacita yang mereka alami. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena berbagai macam hal. Ya Tuhan, Tuhan sungguh mengetahui setiap mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami mohon, mari Tuhan campur tangan-Mu, Tuhan nyatakan. Mereka boleh mengalami, merasakan kekuatan, semangat baru, bahkan sukacita. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan senantiasa menolong mereka dalam segala keadaan. Syukur kembali dipersembahkan hanya kepada-Mu. Kami berdoa bagi orang tua lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, pun Tuhan berkat-Mu ada pada mereka, memberikan semangat dan sukacita, dan dalam kehidupan mereka, dalam iman percaya yang tertuju kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Sebaliknya, membuat mereka terus mengarahkan pandangan mata hati dan iman yang tertuju kepada Tuhan di dalam rasa syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi semua yang mengambil bagian melayani-Mu di hari ini. Setiap hamba dan pelayan-Mu, Tuhan sempurnakan berkati setiap pelayanan yang dilaksanakan. Dan atas berkat-Mu, kami semua terus boleh layak menjadi alat di tangan-Mu untuk memuliakan nama-Mu di setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan tahu kehidupan bangsa dan negara kami yang terus masih diwarnai oleh wabah virus COVID-19. Tuhan Yesus, mohon pertolongan-Mu bagi pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok daerah,
di dalam mengatasi akan setiap rakyat yang positif kena wabah virus yang ada ini. Tuhan menolong para medis dan Tuhan menolong memberkati semua peralatan yang digunakan. Dan biarlah atas pertolongan-Mu semua dapat diatasi. Atas pengampunan-Mu kami semua boleh mengalami merasakan akan pertolongan Tuhan yang tidak cepat tidak lambat, tetapi tepat pada saat dan waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon ampuni kami, ampuni gereja-Mu, ampuni bangsa dan negara kami, ampuni pemerintah kami, ampuni kami semua anak-anak-Mu Tuhan, dan berikan kesabaran untuk menanti jawaban Tuhan, memulihkan bangsa dan negara kami dari wabah virus COVID-19 yang ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kerinduan kami untuk beribadah bersama di dalam gedung gereja-Mu ini, kami pun serahkan kepadamu. Biarlah dengan cara Tuhan, dengan saat dan waktu Tuhan, maka kami pun dapat ada dalam kebersamaan di dalam persekutuan yang beribadah di dalam gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Mohon pertolongan penyertaan-Mu bagi kami di minggu yang baru ini. Berikan hikmat bagi kami untuk senantiasa mau patuh di dalam setiap peraturan yang ada. Selalu kami disadarkan dan kami mau terus mengingat untuk menjaga kesehatan, kebersihan dimanapun kami pergi dan berada. Dan biarlah darah-Mu yang kudus tutup bungkus kami sekalian, sehingga ketika kami harus pergi keluar dalam tugas tanggung jawab, darah-Mu yang kudus tutup bungkus kami dilewati, dilalui oleh wabah virus yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini syukur kami yang ternaik. Kami mohon ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan.
Saudaraku, jalanilah minggu yang baru bersama dan di dalam Tuhan, serta yakinlah tangan yang penuh kuasa senantiasa menaungi kita. Dan untuk itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu buat semua orang tuaku, saudara-saudaraku. Salam sehat senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku